Kita tahu semua manusia di bumi ini pastilah dilahirkan dari pasangan bapak dan ibu. Sudah sepantasnya kita sebagai anak memuliakan kedua orang tua. Karena apa? Yang pertama adalah kita tahu kasih sayang orang tua tidak akan bisa kita membalaskannya. Kita ambil contoh, ada sebuah kisah, yaitu seorang ibu dengan kedua anaknya sedang melakukan perjalanan bertamasya istilahnya. Di tengah perjalanan mereka berhenti di pinggir jalan, di tengah suasana yang syahdu, di bawah ririmbuan pohon. Mereka bertiga duduk istirahat. Kemudian sang ibu karena melihat kedua putranya sangat letih, ya kan? Capek karena dalam perjalanan jauh, kemudian mengeluarkan minuman beserta makanan. Setelah itu diberikan kepada kedua anaknya, diminum, saling berebutan karena masih anak kecil. Kemudian beliau mengeluarkan roti. Rotinya ada 3, karena memang membawanya cuma 3. Yang pertama, roti pertama diberikan kepada anak yang tertua, anak yang lebih besar. Untuk yang kecil juga diberikan 1, sedangkan 1-nya untuk ibunya. Nah, karena saking laparnya, kedua anak tersebut langsung melahap rotinya bagiannya. Sekali telan habis. Nah, karena namanya anak setelah habis pasti melihat yang masih tersisa. Siapa? Ibunya. Nah, karena seorang ibu nalurinya adalah ketika dilihat anaknya masih lapar, roti yang masih dipegangnya sehari untuknya, karena beliau juga lapar, tapi tidak jadi dimakan karena melihat kedua anaknya masih kecil, melihat roti yang di tangannya. Akhirnya apa? Naluri seorang ibu, kasih sayangnya, roti yang masih 1 itu dibelah jadi 2, dikasihkan anak yang pertama dan 1-nya dikasihkan anak yang kedua. Itulah kasih sayang seorang ibu, orang tua kepada anaknya. Kalau kita kasih sayang kepada orang tua masih dipertanyakan, tapi kedua orang tua kasihnya, sayangnya kepada anak sudah terbukti. Ini pertama, maka muliakanlah dimanapun berada kedua orang tua kita. Untuk yang kedua, rawatlah, pergaulilah mereka dengan sebaik-baiknya, karena dengan merekalah kita berada, dengan merekalah kita menjadi sesuatu, menjadi orang yang bisa sukses. Tanpa mereka kita tidak ada apa-apapun, ya kan? Nah, apalagi mereka dalam keadaan yang sudah tua. Kalau sebuah kisah diceritakan di daerah Jepang, itu ada sebuah daerah yang ketika kedua orang tuanya atau salah satunya sudah tua, budaya sana, anaknya melihat kedua orang tuanya sudah atau salah satunya sudah tua, mereka tidak mau merawatnya karena menurut mereka yang sudah tua tidak produktif, hanya menghabiskan dana merawatnya, sehingga mereka budayanya di situ, adatnya di situ, membawa orang tuanya dimasukkan di dalam sebuah hutan yang jauh dari keramaian, sampai di sana matinya. Nah, salah satu seorang pemuda itu membawa ibunya di bawah, karena memang adatnya seperti itu, karena sudah tua nggak bisa berguna lagi kata mereka. Nah, di tengah perjalanan sang ibu setiap jalan melewati pohon-pohon, dia selalu nyoklek, mematahkan rantingnya, diambil kemudian dipatah sedikit demi sedikit, kemudian ditebarkan jalan yang dilewati oleh sang anak karena menuju tempat yang jauh masuk ke dalam hutan. Nah, seperti itu sampailah kepada tempat yang dimana banyak tulang belulang, yaitu tulang belulangnya orang tua yang memang sudah dibuang di situ sama anaknya. Nah, ketika itu sang ibu diletakkan, sang anak mau meninggalkan, kemudian ditanya,
Kenapa wahai ibu engkau di dalam perjalanan meraih ranting-ranting, kemudian engkau patahkan, kemudian engkau buang di sepanjang jalan menuju ke tengah hutan? Jawab sang ibu bagaimana? Wahai anakku, saya takut bila mana engkau nanti kembali akan tersesat, sehingga engkau tidak bisa kembali ke rumah. Seperti itulah kasih sayangnya seorang orang. Akhirnya apa? Sang pemuda itu, orang Jepang itu, tidak jadi membuang ibunya. Walaupun itu menyalahi adat istiadat yang sudah berjalan di masyarakat. Setelah itu kembali dan dirawatlah sampai meninggal. Ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Ketika kedua orang tua kita sudah sepuh, ya kan, kita mampu, kadang kita merasa dirinya kita itu kaya, sehingga orang tua, karena sibuknya kita, orang tua kita masukkan ke dalam panti jompo. Na'udzubillah min dzalik.